Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun dan mempresentasikan materi tentang Kerajaan Islam Demak. Melalui presentasi ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang memiliki peranan besar dan penyebaran agama Islam dan perkembangan budaya di Indonesia. Dalam materi ini akan dibahas mengenai latar belakang berdirinya Kerajaan Demak, wilayah kekuasaan, raja-raja yang memerintah, kehidupan politik, ekonomi, sosial, hingga peninggalan sejarah yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. Kami berharap melalui presentasi ini kita dapat mengambil pelajaran berharga tentang semangat persatuan, keimanan, dan perjuangan para tokoh Islam masa lalu dalam membangun kejayaan bangsa. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, aku Suhada. Kita bakalan bahas soal kerajaan Islam di Nusantara. Di sini, aku ditemenin sama Purnama. Hai, aku Purnama. Kami bakalan kasih tahu kalian soal Kerajaan Islam Demak ke kalian. Let's go! Kerajaan Islam Demak berdiri sekitar tahun 1478 Masehi. Pendiri sekaligus raja pertamanya adalah Raden Patah, putra dari Raja Majapahit terakhir Brawijaya V. Demak muncul setelah melemahnya Kerajaan Majapahit dan menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri sebagai pusat penyebaran agama Islam sekaligus pusat perdagangan di pesisir utara Jawa. Kerajaan Demak terletak di Demak, Jawa Tengah, tidak jauh dari pesisir pantai utara. Letaknya yang strategis menjadikan Demak cepat berkembang menjadi kerajaan maritim yang makmur. Wilayah kekuasaan Demak meliputi Jepara, Kudus, Tuban, Gresik, dan sebagian Jawa Timur. Yang pertama, Raden Patah. Dari tahun 1478 sampai 1518 Masehi. Pendiri kerajaan, memperkuat dakwah Islam, dan menjalin kerjasama dengan para wali songo. Yang kedua, Pati Unus. Dari tahun 1518 hingga 1521 Masehi. Dikenal sebagai Pangeran Sabranglor karena pernah menyerang Portugis di Malaka. Yang ketiga, Sultan Trenggana. Dari tahun 1521 sampai tahun 1546 Masehi. Membawa Demak ke masa kejayaan, memperluas wilayah hingga Jawa Timur, bahkan mengislamkan daerah-daerah baru. Sistem pemerintahannya berbentuk monarki Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh para ulama dan wali songo sebagai penasihat. Demak juga menjadi pelindung bagi para penyebar Islam di berbagai wilayah Nusantara. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak ditopang oleh 1. Perdagangan laut, karena letaknya strategis di jalur perdagangan internasional. Yang kedua, pertanian dan perikanan. Ketiga, kerajinan dan pelayaran. Secara sosial, masyarakat Demak mulai banyak memeluk Islam. Ajaran Islam disebarkan melalui pendidikan, dakwah, dan seni budaya seperti kaligrafi dan arsitektur masjid. Beberapa peninggalan penting dari Kerajaan Demak antara lain 1. Masjid Agung Demak dibangun oleh Raden Patah bersama para wali songo. Kedua, Pintu Bledek, karya Ki Ageng Selo yang dipercaya dibuat dari petir yang disambar. Ketiga, simbol atap tumpang tiga pada masjid melambang iman, Islam, dan ihsan. Masjid ini menjadi bukti nyata perpaduan antara budaya lokal dan ajaran Islam. Puncak kejayaan Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Pada masa ini, wilayah kekuasaan meluas hingga Jawa Timur. Penyebaran Islam semakin kuat, hubungan dagang dengan luar negeri meningkat, pembangunan dan kegiatan keagamaan berkembang pesat. Sedangkan runtuhnya Kerajaan Demak setelah Sultan Trenggana wafat
terjadi perebutan tahta antara dua pihak, yaitu Arya Penangsang dari Jipang dan Joko Tingkir Hadiwijaya dari Pajang. Pertempuran antara keduanya dimenangkan oleh Joko Tingkir. Akhirnya, pusat pemerintahan berpindah ke Pajang dan kerajaan Demak runtuh sekitar tahun 1568 Masehi. Peranan penting Kerajaan Demak. 1. Kerajaan Islam Demak memiliki peranan penting dalam sejarah Indonesia. 2. Menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. 3. Menyebarkan agama Islam secara damai melalui dakwah dan pendidikan. 4. Melawan penjajahan Portugis di Malaka. 5. Menggabungkan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam dalam seni dan arsitektur. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Islam Demak memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Demak tidak hanya menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, tetapi juga menjadi pusat penyebaran agama Islam, perdagangan, dan kebudayaan yang berpengaruh besar bagi kemajuan masyarakat pada masanya. Dari perjalanan Kerajaan Demak, kita dapat belajar bahwa iman, persatuan, dan semangat dakwah mampu membawa perubahan besar bagi bangsa. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang sejarah Islam di Nusantara dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya bangsa. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.